warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal qalama lil kitabah wal kitabah lil qiraah wal qiraah lil ma'rifah wal ma'rifah lil ibadah wal ibadah lillahi ta'ala wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta watbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak sekali kenikmatan kepada kita, yang mana kenikmatan tersebut mengalahkan ujiannya. Karena sejatinya kenikmatan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala ibarat samudra tak bertepi. Sedangkan ujiannya, cobaannya hanyalah seujung kuku yang hanya mampir dalam teras kehidupan kita. Oleh karena itu, sebagai seorang beriman, mari sama-sama kita mensyukuri kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita dan berusaha untuk selalu berhusnuzon atas apapun yang Allah berikan kepada kita. Karena memang apapun yang Allah berikan kepada kita, apapun yang Allah takdirkan kepada kita, baik suatu kenikmatan maupun ujian, itu baik bagi kita. Karena Allah Subhanahu wa taala tahu masa depan, sedangkan kita tidak mengetahuinya. Salawat serta salam semoga masih tetap tercurahkan kepada baginda kita, Nabi besar kita, orang paling mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah rela mengorbankan cucuran darahnya, yang telah rela mengorbankan jiwa, raga, harta, benda, dan apapun yang beliau punya demi umatnya tercinta. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembacaan hadis kita pada kitab Riyadhus Shalihin. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baina kulli adanaini salatun baina kulli adanaini salatun qala fi salisati liman syaa, rawahu Bukhari wal Muslim. Yang artinya dari Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, antara sholat sunnah antara setiap dua azan. Ada sholat sunnah antara setiap dua azan. Ada sholat sunnah antara setiap dua azan. Beliau bersabda pada ketiga kalinya bagi siapa yang menghendaki. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menunjukkan keutamaan sholat yang berada di antara azan dan iqamah, atau yang biasa kita kenal sebagai sholat rawatib, sholat yang mengiringi sholat fardu. Sholat rawatib ini hukumnya ada dua, sholat sunnah muakkadah dan ghairu muakkadah. Sholat sunnah rawatib yang ditekankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sholat sunnah yang tidak ditekankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sholat sunnah rawatib yang ditekankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, man shalla isna asyara raka'atan fi yaumin wa lailatin bunyalahu bihinna baitun fil jannah. Yang artinya barang siapa yang konsisten berusaha bersabar dalam mengerjakan 12 rakaat yang mengiringi sholat fardu dengan rincian 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelahnya, 2 rakaat setelah sholat maghrib, 2 rakaat setelah sholat isya, dan 2 rakaat sebelum sholat subuh atau biasa dikenal dengan sholat fajar,
maka barang siapa yang selalu mengerjakannya, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bunyalahu bihinna baitun fil jannah, maka akan dibangunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala istana di surga. Kemudian dalam hadis lain yang sudah masyhur di telinga kita, rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha, yaitu 2 rakaat salat fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Hadis tersebut menunjukkan keutamaan yang ada di antara waktu azan dan iqamah. Oleh karena itu kita harus memaksimalkan waktu yang sedikit itu dengan sebaik mungkin. Ketika azan berkumandang, kita datang ke masjid, maka kita gunakan waktu yang sedikit ini dengan sebaik mungkin. Jangan hanya kita datang ke masjid kemudian duduk di depan masjid, duduk mengobrol di depan masjid. Karena apa? Karena ketika kita hanya ngobrol-ngobrol saja, maka kita akan terlewatkan fadilah yang begitu besar ini. Oleh karena itu kita harus menggunakannya untuk sholat sunnah rawatib atau berdoa, karena memang di antara azan dan iqamah, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang berdoa di dalamnya, maka di situ ada waktu yang mustajab. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, adapun sholat sunnah rawatib yang hukumnya ghairu muakkadah, enggak terlalu ditekankan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu selain yang 12 tadi. Karena memang setiap sholat fardu pasti ada sholat sunnah yang mengiringinya, kecuali ba'da subuh dan ba'da asar. Ba'da asar sampai maghrib, kemudian ketika ba'da subuh gak boleh sholat sampai waktu syuruk. Dan alhamdulillah kita semua sering melakukan sholat syuruk ini, Pak, Bu sekalian. Ini hanya saran dari saya, ketika kita melakukan sholat syuruk, sekarang waktu syuruk 38-39 gitu. Nah, di situ kan waktu yang krusial yang tidak diperbolehkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat di dalamnya. Maka untuk kehati-hatian bagi kita, ketika masuk 38 atau 39, kita tidak langsung sholat di situ. Kita tambah 5 atau 10 menit, karena di dalamnya kita nggak boleh sholat. Siapa tahu waktu yang kita berpatokan dengannya itu meleset, Pak, meleset barang semenit atau 2 menit atau bahkan setengah menit. Maka sebagai kehati-hatian bagi kita tambah waktunya 5 atau 10 menit, supaya pas kita sholat kita benar-benar yakin bahwasanya waktu itu telah masuk waktu syuruk. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, semoga kita diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah dan menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin sedikit ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah wa ridho inayah wal akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.